Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ambilnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan pengajian kita berkenaan dengan pengajian yang tertunda beberapa waktu yang lalu. Jadi kita lanjutkan pengajian kita yang kita awali dengan materi dasar kita, yakni toharoh. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mungkin kadang kedengaran lucu, tapi ini sering ditemui real adanya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang. Salah satunya yang sering saya temu ketanya tuh, kalau sudah makan, begitu misalnya sudah makan kue model ini, dia tanya, apa tidak batal wudhu? Nah artinya kan tidak paham tentang toharoh. Masalah makan batal wudhu, tidak ada aturan-aturan yang batalkan wudhu tentang itu. Cuma kalaulah sama-sama dewasa ini penyakitnya tidak bertanya, malu. Itu salah satunya. Tapi kalau urusan masalah jamak kasar, kita tidak paham, jarang yang perlu kita ngerjokannya. Jamak kasar itu kebilu nak umroh baik, nak haji. Padahal kalau saya balik kemana, saya jamakkan zuhur dengan asar. Tidak ada gawe itu, tapi memang itu dibolehkan untuk kita jamak kasar. Kemudian apalagi tayamu, tidaknya ada sebab kita air banyak, penyakit kita jarang pula yang kena penyakit yang kecuali belilit kabel di badan ini kita terletak di rumah sakit. Tidak mungkin tidak dicabut alat-alat ini kan. Itu boleh kita tayamum tuh. Tapi kalau urusan yang umum-umum ini, ada yang tidak tahu tentang masalah itu, nah artinya ada yang harus kita benahi lagi dari masalah toharoh kita. Maka kita awali pelajaran kita tentang masalah toharoh. Dan sepanjang kita pengajian, tidak haram hukumnya untuk diokan tanya, misalkan start tanya tentang ini, tidak apa-apa gitu. Karena kita bukan ceramah ini, tapi menggali ilmu lam. Yang pertama dalil tentang toharoh ini surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang bersih, dengan orang yang bertaubat, dengan orang bersih. Setiap fikih ibadah itu bab pertamanya pasti toharoh.
Asli toharoh itu bersuci. Nah, kenapa bersuci? Nah, kaitannya dengan ibadah. Saya pernah mengajukan pertanyaan kepada ibu-ibu pengajian. Ibu, saya tanya, ketimbang mandi, kita ini lebih bersih mandi atau lebih bersih berwudu? Badan maksud saya ini. Jawab ibu-ibu itu bersih mandi, Pak Ustadz. Real, masuk akal. Karena mandi itu kan pakai sabun, seluruh badan digosok. Tapi sudah mandi tidak berwudu walaupun bersih, tidak boleh langsung sholat. Tidak boleh. Nah sekarang tidak mandi, zuhur berwudu baik, boleh tidak langsung sholat? Boleh. Artinya yang dibersihkan bukan daki, tapi yang dibersihkan adalah hal-hal yang berkait dengan masalah dosa. Maka itu anggota wudhu juga tertentu, dia tidak seluruh. Nah ini kaitannya dengan taharah, kita sampai ke situ nanti. Nah yang kedua ada hadis riwayat Muslim, la yuqballahu sholatan ba'id tahur. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Dalam bahasa taharah itu artinya bersuci. Bersuci dari kotoran. Dalam istilah menghilangkan hadas atau najis, yang dengan hadas atau najis itu kita terhalang untuk beribadah. Tidak usah dihafal yang ini karena kita tidak ulangan tidak. Jadi istilahnya taharah itu membersihkan diri dari hadas dan najis itu. Pembagiannya taharah itu ada taharah lahir, taharah batin. Ini yang jarang orang ungkapkan itu. Yang taharah batin membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan, kemaksiatan. Percuma kita Allahu Akbar, tapi jimat belilit di pinggang. Itu kan tidak connect dia tuh. Allahu Akbar, bertempel mujarabat apa namanya tulisan di rumah itu tidak cocok itu tuh. Ada orang Allahu Akbar, dia jual bakso pakai celana dalam, boleh ya. Nah, iya. Masa karena orang kan haram tidak ada. Nah itu, ini taharah batin. Kita membersihkan batin kita dari hal-hal yang bersifat menduakan Allah. Yang berikutnya taharah lahir. Taharah lahir ini bersuci dari kotoran hadas dan najis. Caranya dua, bisa jadi dengan berwudu, bisa jadi dengan mandi. Nanti dibahas bertahap dia. Itu tentang taharah. Kemudian air. Air ini macamnya banyak. Itu. Ada air suci mensucikan. Air suci mensucikan itu sah untuk berwudu, sah untuk mandi wajib. Banyak itu air yang berasal dari langit, air yang berasal dari tanah. Jadi air hujan, air embun itu boleh. Kemudian danau, sumur, sungai, laut, air yang belum berubah dia. Itu air yang suci mensucikan. Kemudian suci tapi tidak bisa mensucikan. Ngapo? Air yang telah berubah karena bercampur dengan yang suci. Contohnya air kopi. Walaupun kita kayu, jangan berwuduk dengan air teh. Tidak sah dia tuh. Berwuduk dengan air susunya tidak boleh. Itu suci tapi tidak mensucikan lagi. Air yang sedikit kurang dari 2 kula. Itu. 1 kula itu ukurannya 60 lebar, 60 panjang, 60 dalam.
60 kali 60 kali 60 itu. Jadi dalam kondisi tertentu ada yang boleh air segini nih sah untuk berwudu nih. Itu pengecualian, nanti kita bahas di bab berwudu itu. Kemudian air dari pohon, misalnya berwudu dengan air niro itu. Air bahan gula merah itu. Atau air kelapa itu tidak boleh. Kemudian najis, air yang sudah berubah. Kemudian tercampur dengan najis. Saking keburu-buru kencingnya cur kena masuk ke dalam bak. Walaupun sekali curnya itu seluruh air dalam bak itu tidak boleh dipakai untuk mandi, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Jadi cuman dibuang, dikuras baknya itu. Maka dalam mencuci pakaian kita, kalau pakai mesin cuci, kita punya cucung yang umurnya lebih dari 3 bulan, kan tidak menyusui dengan maknya aja tuh lah, udah mulai bukan makanan yang lain itu. Ketika dia sudah tidak murni menyusui air ASI ini, udah makanan tambahan, apalagi kalau bayinya lah berkumis itu kan, pokoknya anak-anak kita lah setahun itu kalau dia kencing itu tidak boleh langsung masuk ke mesin cuci. Caranya ya disiram aja dulu. Pakai apa? Pakai air lah. Tidak ada keran di tempat kami Pak Ustaz. Nah pakai centong, pakai centong boleh. Tidak ada centong juga itu. Pakai pasu nampan, pakai baskom itu. Baskom juga tidak ada Pak Ustaz. Pakai tali. Ya macam untalkan ke dendam tuh sambil lewat. Kegalau lagi, tidak ada lagi alat untuk itu kan. Jadi tidak mesti disampun, dibasuh dengan air putih aja, air bersih, baru boleh dimasukkan ke kamar mandi. Tapi kalau dia langsung sudah kencing itu langsung masuk ke mesin cuci, kita pakai pakaian model kita cuci, itu seluruhnya bernajis. Itu tidak boleh. Pakaian anak-anak tuh yang kena kencing itu langsung masuk ke mesin cuci. Itu. Yang berikutnya makruh, air dalam bejana emas atau perak yang terjemur matahari. Itu. Jadi walaupun kita kayo, jangan pula tetmonnya dari emas. Itu. Nah, tidak batap lagi itu, cacang kata orang. Itu apa tetmon? Itu apa kuningan emas katakan tetmon emas. Tidak boleh. Ngapo? Bisa merusak kulit itu. Air itu kan panas. Air panas kena kulit, rusak kulitnya kelak itu. Harga skincare mahal. Itu. Kemudian jenis taharoh. Taharoh dari najis, taharoh dari hadas. Taharoh itu cuma dua tuh lah. Bersuci dari dari najis, bersuci dari hadas. Itu. Kemudian cara bersucinya itu 3, wudu, mandi, tayamum. Tayamum ini apabila tidak ada air atau tidak boleh kena air. Kalau hadas dan najis itu, hadas sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah untuk ibadah, contohnya sholat, itu hadas. Kemudian najis sesuatu yang datang dari luar atau dari dalam tubuh yang menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, tempat dipakai untuk beribadah. Itu najis. Itu. Kalau hadas tadi sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah, dionya tidak sah untuk sholat. Nah, contohnya karena mimpi basah, hubungan suami istri, haid, nifas itu. Kalau najis tadi kena BAB, BAK atau luka darahnya banyak atau
Ada jerawat sebesar tinju, meletus dia. Bisul dia, benar. Itu. Ini nanah itu najis dia. Macam-macam hadas. Nah, hadas ini cuma dua, hadas besar, hadas kecil. Itu hadas kecil itu kentut, kencing, buang air besar. Nah, hadas besar itu yang menyebabkan kita mandi, mimpi basah, hubungan suami istri, haid, nifas. Gitu. Ini macamnya. Nah, najis itu benda yang kotor menurut syariat. Apa itu? Bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Jadi manusia itu bukan najis bangkainya. Jadi kalau misalnya ada orang sudah dimandikan, kita nak menciumnya itu tidak batal wudhu kita dan tidak batal wudhu orang yang sudah meninggal itu. Yang jadi pertanyaan, ngapa nunggunya mati baru nak cium? Itu aja. Yang kedua darah, gitu. Darah itu najis. Gitu. Kemudian nanah, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan kecuali air mani. Air mani itu tidak najis. Kalau kena baju sah dipakai sholat, sah. Kalau air mani itu najis, kita ini najis. Nah, yang tidak tahu itu ada air mazi, ada air wadi. Gitu. Mazi itu karena kita terangsang keluar, itu air mazi itu. Kalau air mani itu karena faktor mimpi basah. Nah, mimpi basah itu tidak seluruhnya kita harus mandi. Mimpi aja berhubungan suami istri, tapi tidak ada bekas yang keluar air mani, tidak wajib mandi itu. Yang menyebabkan mandi itu kita mimpi basah, ada keluar air mani, tidak keluar air mani, tidak ada. Anjing, babi itu najis. Minuman keras seperti arak. Kemudian binatang yang diambil selagi hidup kecuali bulu hewan yang halal dimakan. Misalnya nak makan daging sapi, ambil sebelah paha belakangnya tuh, kata gaya kan, tidak sembelih, jangan, biarlah aja tuh, kelak diobati baik, tidak boleh itu. Najis itu, agak sekilo saja itu tidak boleh, ada najis itu. Macam-macam najis itu ada 3. Kalau nak disebut istilahnya, ada mukhaffafah, ada mutawasita, ada mughallazo. Kalau barat ngapal di payah itu nak ingatkannya. Nah, najisnya itu berdasarkan cara mensucikannya, ringan, sedang, berat. Yang ringan itu karena cara membersihkannya ringan. Contohnya kencing bayi yang masih menyusui, cukup dipercikkan aja. Ya tidak basahnya Pak Ustadz, ya tidak ada harus basah, karena itu yang diajarkan Rasulullah. Itu di kencing bayi yang belum makan apa-apa, kena badan kita, tidak usah kita nak ganti pakaian, ambil air, percikkan, sudah. Itu yang diajarkan Rasul. Walaupun tadi yang kena itu basah kain kita. Kalau bayinya belum makan apa-apa kecuali. Yang kedua, najis sedang. Najis sedang ini contohnya BAB, BAK tadi. Buang air kecil, buang air besar. Nah, itu caranya dengan menghilangkan warna, bau, dan rasanya, lalu berwudu. Gitu. Misalnya air kencing kena di baju kita, kan nampak agak kuning itu. Kita cium, wah anjingnya, tidak usah perlu nak dijilat, kan asinian kan, tidak mungkin kita nak jilat. Setelah kita bersihkan, anjingnya hilang, kemudian warnanya hilang, hilang gitu, tidak usah perlu kita cicipnya, itu tidak ada. Itu yang najis mutawasita, najis sedang. Kemudian
Ada lagi najis mughallaza, berat, contohnya air liur atau air kencingnya anjing atau babi dan keturunannya. Tahu tak keturunan babi? Kabut, anak babi itulah cucuk bibit babi ya. Keturunan babi ini cucuk bibit babi itu tak babi itulah. Ya. Jadi air liurnya itu kena badan, kena kita atau alat-alat yang terkait kita mesti dibasuh 7 kali, salah satunya air campur tanah. Gitu. Kenapa begitu? Karena setelah diteliti rupanya virus-virus itu bukan dia mematikan virus yang ada kena itu, tapi memang ada dalil minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah semua berasal, ke tanah semuanya akan kembali. Pernah dites, dikasih anjing makan pakai apa yang baskom, setelah dijilat anjing di bencen yang mahal tidak hilang apa namanya virus-virusnya itu. Dites dengan deterjen lain juga tidak hilang, tapi ketika dites dengan air campur tanah bersih dia. Nah ini makanya tanah itu sah untuk alat bersuci, tidak najis tanah itu tuh. Beda dengan lumpur yang di pasar itulah lain lagi itu. Nah terkait dengan anjing babi ini tadi, misal kita berburu celentang, kita ngujur apa nombak, nah tombaknya itu mesti dibersihkan. Nah kemudian lakenai pahanya babi itu ngejar kita naik, nengok babi itu kan, nah, kita nengok juga ke bawah tuh, tengokan dengan babi itu, nah kita bacok bulut babi itu kena palanya, berdarah palanya kan, mati dia. Nah, maka parang kita itu mesti kita samak, bahasa dusun itu dicuci, salah satunya air campur tanah. Yang di mana air campur tanahnya Pak Ustaz? Terserah. 2 kali dicuci, nah yang ketiganya air campur tanah, baru cuci lagi yang 4, 5, 6, 7-nya. Jangan pula yang terakhir 6 kali cuci dengan air yang terakhir cuci, jangan lah kotor itulah. Gitu kira-kira untuk yang najis. Nah sampai ke situ pelajaran kita kemarin itu. Ini najis yang ringan cukup dipercikkan saja. Kalau najis yang sedang, kencing orang dewasa atau anak-anak yang sudah makan selain air asibu, itu tidak cukup dengan dipercikkan, mesti harus hilang warna, bau dan rasanya. Gitu. Ada najis yang dimaafkan, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Apa hewan yang tidak mengalir darahnya? Itu belalang, gitu. Tidak ada darahnya. Kemudian ikan itu binatang di laut. Seluruh binatang di laut itu halal kecuali kapal laut. Darah yang sedikit itu. Kita misalnya luko di sini besar lukonya nih, ada perban, pas kita Allahu Akbar tembus di perban ini itu, tapi tidak menetes di perban ini, muncul merah darah, tidak keluar lagi, tidak cuma perban merah, itu sah untuk dibawa sholat itu, karena darah tadi cuma nembus perban saja. Jadi kalau hanya menetes itu harus kita batalkan sholat kita tuh, itu untuk diperbankan ulang, tidak bisa dimaafkan. Darah nyamuk itu kan sedikit itu tuh. Nah, jangan pula kita nyamuk kenyang dan sebagainya, najis darahnya, biarlah tepu-tepuran, bang. Nah bila betul kuat, nah kita kasih pelajaran ke nyamuk-nyamuk yang lain itu. Kemudian
nanah yang hanya sedikit. Nah, jerawat itu kalau dia agak besar bisa benanah ya jerawat itu. Maka nanah jerawat itu yang dimaafkan. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Dari mana? Sini dulu aja. Silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kan pakaian dari kulit. Kita kadang-kadang tidak mengetahui kulit itu kulit apa. Apalagi kulit ini berasal dari negara-negara. Nah, dompet, tas, baju dan sebagainya. Nah, karena kita tidak tahu kita pakai baju ini itu di mana. Kalau kulit itu berasal dari binatang yang ya. Sementara kita tidak tahu ini. Ya. Tapi kalau kita tahu kan jelas itu berarti tidak boleh. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi kita tidak tahu bahwa itu bersumber dari sesuatu yang haram, maka tetap halal dan sah kita pakai. Banyak sekali kemarin tuh ada sikat gigi katanya. Sikat gigi ini dari bulu babi. Yang sikat gigi yang mana? Yang dari bulu babi ini. Nah payah juga kita. Ada orang yang bisa pakai siwak. Ada yang tidak galaknya pakai siwak. Siwak itu juga sikat gigi. Maka kita pakai sikat gigi. Tidak ada niat kita nak pakai yang kita tidak ada ilmu untuk meliti ini dari apa namanya bulu babi atau bukan. Maka yang demikian tidak berdosa hukumnya kita menggunakan. Atau misalnya ada dulu pernah rupanya tasbih kita yang putih itu asalnya dari tulang babi katanya, dan juga model itu. Yang mana yang tasbih tulang babi ini? Ketika itu dipelitur, lah tidak tahu lagi kita bentuknya. Disemprot dengan air, katanya kayu koka, rupanya dari tulang babi. Nah kita tidak tahu yang demikian. Ketidaktahuan kita tentang itu tidak menyebabkan dosa bagi kita. Oke, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dengan tadi kita yang berwudu apabila air itu sudah berubah rasa DOP, kan tidak sah kan? Tapi air laut itu sudah berubah rasa, tapi kita boleh cuci. Tidak ada air laut berubah rasa, Pak. Memang ditakdirkan Allah air laut itu asin. Ya, itu memang air laut itu di mana-mana asin rasanya, tidak berubah kecuali air lautnya berubah jadi manis itu. Jadi kalau air laut itu asin, memang ditakdirkan Allah air laut itu asin, maka kita berwudu dengan air laut itu bersih. Walaupun misalnya di muaro ini penuh bangkai gajah, bangkai. Jadi kita berwuduk di air laut itu sesak walaupun bangkainya itu. Jadi bukan yang dimaksudkan berubah tadi karena proses ada campur tangan manusianya gitu. Nah, misalnya air karena kita nih merasa mampu nak coba-cobalah macam mana berwuduk pakai air teh ini. Di bawah ada 2 ember air teh kan itu tuh. Nah, itu apa kok kuning airnya? Bukan air kencing, tidak air teh, berwuduk dengan air teh. Nah coba itu tidak boleh gitu, karena berubah warnanya, berubah rasanya. Air putih, air panas, kita kasih air teh agak kelat-kelat rasanya itu berubah. Kalau ditambah lagi gula, manis lagi. Tambah telur, teh telur namanya. Air kelapa tidak boleh makanya, tidak boleh ya. Itu. Iya, tapi tidak sah untuk berwudu pakai air kelapa karena sudah dijelaskan air nira, air kelapa itu tidak boleh untuk digunakan untuk berwudu. Iya. Masih ada yang lain? Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara yang tidak membatalkan belum tahu itu kita kan sudah wudhu dasar di antara membatalkan wudhu tidak ada umpamanya kita sudah wudhu sudah suci tapi selintas kita lihat ini ya di WA ini macam yang gambar-gambar kan selintas walaupun kita tidak sengaja bukan
pertama. Yang kedua, kan tadi Abang Ustaz sampaikan kalau makan itu kita sudah berupaya makan. Tapi pas kita lagi sholat, sisa-sisa itu tertelan. Nah, apa itu hukumnya makruh atau bagaimana? Ya. Kita belum sampai ke bab wudhu, tapi ini sudah ada pertanyaan. Yang membatalkan wudhu itu kesepakatan para ulama sudah ada. Tapi yang terkait dengan gambar cat sama lengkalap ini gitu-gitu kan. Kalau omboan. Tidak batal untuk kita tuh. Tidak batal untuk kita tuh. Walaupun kita sentuh kan, wais jauh nih. Tidak bersentuh langsung, yang bersentuhan langsung itu yang menyebabkan berwudu. Nah, itu batal. Itu. Kalau kita nengok gambar, hanya saja itu sudah mengarah ke haram. Itu bukan mengarah haram karena melihat aurat perempuan di situ. Kalau wudu ini ada masalah itu. Kemudian kita makan ini itu. Air kan sudah disiapkan. Nah, selesai kita makan, kita kumur-kumur misalkan. Nah, pas salat Allahu Akbar, ada keluar dari sela-sela gigi kita. Nah, maka kita hembuskan gitu, ke depan, jangan ke samping. Ada kata tertelan itu. Kalau tadi tidak sengaja, yang tidak sengaja itu tidak. Tapi kalau Allahu Akbar sisa tempe itu batal sholatnya. Sholatnya batal, sengaja gitu. Kalau sengaja nelan itu batal sholatnya. Jadi kalau tertelan tidak batal. Banyak. Ada lagi dari belakang ibu-ibu? Ya. Ada? Silakan. Ada Cak. Lepas. Oke, Bapak Ibu, dari selingan kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang wudhu. Definisi rukun, sunnah, tata cara membatalkan wudhu dan doa sunnah wudhu. Wudhu ini dalilnya ada surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu rukun wudu. Nah, jadi berwudu itu dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, hadis yang kita antarkan, la yuqbalullahu sholatan ahadukum iza ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu jika berhadas hingga dia berwudu. Jadi kalau orang berhadas tidak berwudu, percuma dia sholat. Dari itu tadi, wudu itu artinya indah. Kalau arti kata wudu itu atau bersih, kalau menurut istilahnya itu sebentuk ibadah kepada Allah dengan menggunakan air atau tanah yang suci dan mensucikan di 4 anggota badan: wajah, lengan, kepala, kaki. Itu rukunnya. Kita belum bicara tentang masalah sunnah. Rukun wudu itu niat membasuh muka, tangan, kepala, kaki. Maka itu membaca nawaitu wudu'an itu bukan dari sini, tapi ketika nak membasuh muka. Terkait dengan rukun wudu ini tidak boleh salah dan tidak boleh tidak kena. Misal itu di sininya tidak basah, di sininya tidak basah, di sininya tidak basah. Nyu batasnya ini nah, ujung rambut sini nih. Nyu gitu.
Nah yang model itu tidak sah karena rukun. Jadi berwudu itu dibahasakan. Nah, walaupun sekali saat mulai dari pinggir sini, atas ini, terus sampai ke sini. Walaupun cuma sekali. Karena wajibnya cuma sekali, 3 kali itu sunnah. Dia basah dia. Daripada sampai 11 kali. Tapi sini tidak basah, itu tidak sah wudu. Karena ini rukun. Yang kedua, tangan sampai siku. Boleh tidak siku sampai tangan? Boleh aja, cuman kita menyalahi ayatnya tangan sampai siku. Nah maka kalau kita siram boleh. Orang rumah nanya, kenapa ada di TikTok ini tidak sah wudu pakai centong? Nah saya bilang lah iya. Wih katanya, aku sering. Lah saya bilang walaupun sering kan pakai air, saya bilang. Iya, kalau wudu pakai centong tidak sah. Yang satu pakai air menggunakan centong boleh. Nah sudah kita gosok ini pakai centong sini tidak sah. Itu wudu pakai centong tidak sah ya. Tangan itu sampai ke siku. Nah ini siram ke sini, dia sunatullah hukum alam pasti mengalir ke sini. Tapi kalau dari siku sampai tidaknya mengalir ke sini, pastinya mengalir ke sini, maka itu tidak sah kalau sikunya tidak sah. Apalagi kalau ada air keran model ini, kita buat ke model ini, dia pasti ke sini, tangan sampai ke siku. Kalau sikunya tidak basah, maka itu tidak sah. Ini kena, ke sini tidak kena. Terus kepala, ngapo kepala bukan rambut, karena setiap manusia pasti punya kepala, belum tentu punya rambut. Maka orang yang berwudu pakai rambut tidak sah. Maksudnya, nah, ada orang berwudu sini tidak sah, karena bukan rambut. Ayat ini rukun. Kepala, ini kepala, walaupun kena rambut, ini kepala. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Tapi kalau model ini, itu pasti tidak sah. Itu siapa ngomong ini kepala? Rambut, ujung rambut yang dibasahkan. Itu tidak boleh, karena ini rukun. Itu. Kemudian kaki sampai ke mutu kaki, tidak perlu nak sampai ke betisnya itu. Itu sunnah rukunnya. Sunnahnya cuci tangan. Itu. Dalam artian saya katakan mandi lebih bersih tadi, kita tidak membersihkan kaki tangan. Ya Allah, tangan ini galak nyubit orang, galak ngambil hak yang bukan haknya, galak mukul dan sebagainya. Bersihkan ya Allah. Mulut, lidah ini galak ngomong orang, galak beribah, galak apa-apa, memasukkan sesuatu yang tidak halal. Hidung, galak mencium sesuatu yang tidak pantas. Kemudian telinga, dengar sesuatu yang tidak pantas. Ngapa kepala? Isinya ini otak. Otak ini galak mikir yang macam-macam. Gitu. Kemudian ngapa kaki? Kaki ini kuat berjalan kemana-mana. Nyari ke sini, ke masjidnya tidak kuat. Itu tuh. Nah ini. Itu. Ngapa tangan nih? Tangan nih galak ngambil, galak apa dan sebagainya. Ini. Maka dengan sunnahnya, apakah kita rukunnya saja? Ya namanya sunnah, kan lebih baik kita kerjakan. Jangan pahami arti sunnah itu dikerjakan berpalu, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sunnah itu dikerjakan baik, tidak dikerjakan rugi. Itu. Nah kalau boleh itu mubah, segalanya boleh untuk yang mubah. Ini. Maka nawaitu wudu alirokil hadasil azgari fardalillahi ta'ala itu saat kita basuh muka. Cak mana setiap gerakan pakai doa Pak Ustadz? Boleh. Nyuci tangan pakai doa. Nak muci mulut lebih auzubillahi turun. Mulut hidung boleh. Nyuci muka tadi, itu tadi yang tangan boleh. Boleh, setiap gerakan ada doa. Tapi minimal kita berniat nawaitu wudu alirokil hadasil azgari fardalillahi ta'ala.
Ini rukunnya. Rukun ini tidak boleh salah. Saat tidak puasa itu air tuh istinsak namanya, dihisap. Nah, ngisapnya tuh sampai terasa sakit sini. Orang yang galak kena sakit pala, kalau dia setiap berwudu ngisap model ini sampai sakit palanya, insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Ini yang kita itu ngisap tidak setembung yang gitu tuh. Apa setembung? Yang ini belum masuk, yang ini lah ngembus. Mana tidak? Jadi air tuh ditahan, diisap itu baru diembuskan. Jadi sampai terasa sakit. Sakit Pak Ustaz, itulah yang sempurnanya istinsak itu tuh. Nah, jadi kalau kita, kecuali kalau sedang puasa. Kalau sedang puasa cukup dibasuh sini saja. Kalau mengatakan karena ada THT, telinga, hidung, tenggorokan. Nanti kalau kita hisap masuknya ke dalam tenggorokan, batal pula puasa gitu. Itu sebenarnya. Nah, kalau sunnah wudu baca bismillah, cuci telapak tangan itu tadi sampai pergelangan, berkumur-kumur 3 kali itu karena ngambil yang ganjilnya sekali aja cukup. Ngapa tidak 2 kali? Ya, tidak 2 kali, 2 kali. Masukkan air ke dalam hidung kecuali bagian yang berpuasa itu tadi. Menyapu seluruh kepala, tidak boleh ke seluruhnya tuh, minimal 1/4 lah gitu. Kemudian mendahulukan anggota wudhu yang kanan, mengulangi basuhan 3 kali, menyela-nyela antara jemari-jemari, menyela-nyela jenggot yang lebat. Kalau berjenggot tidak cuma nambah basuhannya. Kemudian menyempurnakan wudhu, menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Bersiwak sebelum berwudhu, sikat gigi maksudnya, tidak bercakap-cakap. Nah, jadi berwudhu tuh tidak boleh sambil ngobrol. Nah, kita mulai berwudhu, naik harga sawit. Masih cak kemarin tuh lah, kecek naik. Dah kami baru jual tadi bersama baik dan sebagainya tuh. Jadi 8 mereka tadi lah bapak kami mana belum diangkut, mungkin besok lah kalau ngangkut mobilnya juga tidak ada. Tidak pentingnya itu terjadi maksudnya offset. Selama berwudu tidak boleh bercakap, selesai berdoa. Kalau di WC, di situ WC, di situ bak mandi, tidak boleh bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh nawaitu, cukup dalam hati, karena itu kamar mandi sekaligus WC. Dalam hati aja, apalagi berdoa tidak boleh. Jadi keluar nanti baru berdoa. Boleh dah Pak Ustadz berwudu sambil telanjang? Lah boleh. Tidak ada syaratnya harus berwudu tuh pakai kain bersih dan sebagainya. Maksudnya kalau sahnya berwudu sambil telanjang itu sah, cuman tidak sopan. Itu aja. Kalau sah itu tuh. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh, tidak ada dalil mengatakan berwudu tidak boleh telanjang, itu boleh, cuman tidak sopan. Paling tidak berkain anduk lah. Kalau sudah berwudu boleh tidak langsung sholat? Bu Ibu? Tidak boleh, ganti pakaian dulu. Demikian kita lah offset Isya. Nanti kita lanjutkan minggu depan gitu. Minggu depan, bulan depan untuk materi masih tohara. Kita baru batas wudhu, nanti ada lagi mandi dan tayamum. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.